liburan panjang telah lewat. Dan bulan ini kami masuk ke acara Paskah. Sebelumnya saya mau bicara tentang yang lama versus yang baru. Saya yang gencar selalu berbicara tentang pekabaran Injil Anugerah. Dan ini yang perlu saudara ketahui. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mengetahui hal ini. Hari ini Anda dan saya adalah orang-orang yang percaya lahir baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, dapat berdiri dalam janji-janji Tuhan oleh karena Yesus dikorbankan di Kalvari. Terjadi kematiannya, terjadi kebangkitannya, tanda darahnya ada di ambang pintu-pintu kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Tanda darah ada di ambang pintu kita. Tanda darah itu adalah menjadi simbol keselamatan kita saat ini, sehingga tidak ada lagi kematian anak sulung, tidak ada lagi tulah dari Tuhan yang menimpa kita, tidak ada kematian, kecelakaan, bahaya oleh karena kutukan Tuhan, tidak ada lagi penghukuman dan penghakiman dari Tuhan atas hidup kita. Itu semua terjadi karena Immanuel, Allah beserta kita. Katakan amin. Maka pembayaran penuh bagi dosa dan kesalahan kita telah lunas. Itulah maknanya karyanya yang sempurna di kayu salib, yang sebentar kita rayakan di Jumat Agung ini. Amin. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan katakan, ketika Yesus ada di kayu salib, Dia katakan sebelum meninggal, Dia katakan sudah selesai. Yohanes 19 katakan sudah selesai. Maka firman Kristus katakan, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Dan firman Kristus yang lain katakan di Roma 6 ayat 4 katakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Rasul Yohanes menulis dalam Roma 10 ayat 4-6 katakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 8-10. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Katakan amin. Sekilas kita mau perbandingkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang lama versus yang baru. Perjanjian lama katakan begini, semua rahasia firman melalui penafsiran. Perjanjian lama itu orang tidak tahu rahasia firman yang sebenarnya, melalui penafsiran yang masih terselubung, belum tersingkapkan, susah untuk disingkapkan. 2 Korintus katakan, 2 Korintus ayat 3 pasal 3, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Katakan amin.
Jadi perjanjian lama itu susah. Kalau saudara ngomong ini tafsiran, itu salah sekali. Kita hidup di perjanjian baru, tidak ada tafsiran, tidak terselubung. Seperti dulu mereka tidak memahami apa makna roti dan gandum, buah anggur, minyak zaitun, urapan. Nggak ngerti mereka. Maknanya apa? Itu semua menggambarkan. Padahal itu semua menggambarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka nggak tahu. Sampai sekarang mungkin mereka masih belum tahu. Tidak banyak yang tahu. Sedangkan perjanjian baru katakan, semua mudah disingkapkan melalui pekabaran Injil anugerah. Mengerti, katakan amin. Percaya, katakan amin. Melalui pekabaran Injil anugerah mudah disingkapkan. Kenapa? Tabir bait suci telah terbelah. Matius 27 katakan, dan lihatlah. Matius 27 ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci telah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Itu buktinya. Tabirnya dulu tidak bisa orang melihat di dalam bait suci itu isinya apa. Setelah terbelah, saudara bisa melihat. Itu artinya sudah terselubungnya sudah lepas. Penafsiran perjanjian lama dan penyingkapan perjanjian baru. Perbedaannya ini tentang gandum tadi. Gandum mereka hanya mengolahnya, itu perjanjian lama katakan. Gandum mereka mengolahnya, kulit dikupas, digiling, diremas-remas, dijadikan roti untuk makan, tanpa mereka tahu apa maknanya ini. Tapi perjanjian baru katakan, bulir-bulir gandum digiling, dikupas, itu semua melambangkan Yesus. Dicambuki, disiksa, dipukuli dalam penderitaannya menuju salib. Perjanjian lama tentang buah anggur, mereka mengolahnya dengan memeras menjadi anggur, hanya dibuat minuman. Jadi mereka nggak tahu maknanya. Sekarang kami tahu, kita tahu. Perjanjian baru katakan buah anggur sebelum jadi anggur diperas, diinjak, melambangkan Yesus, diludahi, direndahkan, dihina, diinjak-injak. Itu maknanya. Perjanjian lama berbicara tentang buah zaitun. Mereka mengupasnya, dimasukkan tempat perasan, lalu menjadikan minyak zaitun. Perjanjian baru kita katakan buah zaitun sebelum dijadikan minyak, dikupas, diperas, dipres sampai keluar minyak, melambangkan Yesus disiksa sampai titik terendah dalam penderitaannya. Itu penyingkapannya. Nah, maknanya apa? Roti gandum yang kita jadikan perjamuan suci saat ini melambangkan tubuhnya. Yohanes 6 katakan, Yesus katakan kepada mereka, akulah roti hidup. Anggur yang kita jadikan perjamuan suci melambangkan darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ibrani 9 katakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Minyak zaitun sebagai minyak urapan melambangkan kuasa Yesus. Yakobus 5 katakan, kalau ada orang di antara kamu yang sakit, engkau mau mendoakan dia serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ketahuilah saudara, dulu sebelum ada perjanjian baru, Nabi Samuel dalam urapan, bukan urapan minyak, urapan hadirat Tuhan yang merupakan makna urapan minyak, dia bisa melihat ada satu sosok, yaitu Daud, yang bisa menjadi raja. Maka dia olesi minyak pada Daud, dan akhirnya Daud benar-benar menjadi raja. Katakan amin. Itu kuasa minyak urapan. Jadi di bawah minyak urapan akan membuat Anda dan saya dapat melihat seperti apa yang Tuhan melihat. Amin. Itu makna urapan.
Saya ingatkan, ketika Anda terima minyak urapan dari Bapak Gembala Saudara atau siapapun, terimalah itu dengan penuh iman percaya. Di sana ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, sehingga sakit disembuhkan, beban berat diangkat, terikat dibebaskan, serta berduka dihiburkan. Percaya, katakan amin. Itu yang akan terjadi. Saudara sakit, sembuh. Saya buktikan banyak itu terjadi. Urapan minyak, setan pun bisa diusir. Amin. Saya ngusir setan itu banyak, seringkali. Sampai saya dimaki sama setannya. Benar, saudara. Saya sekarang berani katakan karena saudara sudah mengerti, sudah dewasa rohani. Jadi film The Ghost itu benar-benar bisa terjadi. Saya alami. Kaleng tampil, itu betul terjadi. Kenapa? Iblis itu bisa lakukan itu. Jadi saudara tidak perlu takut. Memang benar bisa, tapi roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh di dunia ini. Amin. Jadi tidak perlu takut. Memang benar. Kalau benar saya takut, saya tidak berani lagi. Itu benar, saya nggak takut karena roh kita lebih besar dari roh dunia ini, iblis. Jadi nggak perlu takut, memang bisa, karena dia melakukan itu untuk menakut-nakuti saudara. Amin. Pernah kejadian itu saya. Nggak ada waktu untuk memberitakan, besok kalau ada waktu. Minyak urapan. Iblis bisa merasa panas. Iblis bisa kesakitan. Amin. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, yang bahasa Ibrani-nya katakan telos. Artinya penghentian atau batas di mana sesuatu itu berhenti, yaitu hukum Taurat berhenti. Dengan kata lain, Kristus adalah penghentian telos dari penjajian hukum Taurat, di mana didasarkan dengan suatu perbuatan manusia untuk mencapai pada suatu kebenaran. Hukum Taurat itu terus begitu, melakukan terus untuk mencapai suatu kebenaran. Namun Kristus menandai suatu perjanjian baru oleh karena anugerah, di mana setiap orang dibenarkan melalui iman, percaya kepadanya. Surat Roma 3 katakan. Jadi dengan iman percaya dibenarkan. Rasul Paulus memakai tipologi untuk mengajar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Rasul Paulus katakan, Abraham memiliki 2 orang putra. Tidak bisa disangkal itu. Satu yang gede Ismail, yang kedua Ishak. Ismail dilahirkan dari seorang hamba, yaitu Hagar, melambangkan gunung Sinai. Itu Hagar. Melahirkan perhambaan dan penghukuman. Di sana gunung Sinai melambangkan penghakiman, penghukuman. Ishak dilahirkan dari seorang perempuan merdeka, yaitu Sarah, yaitu gunung Sion. Gunung Sion melahirkan kebebasan dan kemerdekaan dalam anugerah. Rasul Paulus tuliskan ini. Apa yang Rasul Paulus tulis dalam jemaat di Galatia? Galatia 4 ayat 30-31. Tetapi apa kata kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Maka usirlah perjanjian lama dan berfokuslah di bawah perjanjian baru anugerah untuk mewarisi semua janji-janji Tuhan dalam perjanjian baru. Usir itu. Nah sekarang saya mau katakan, sebelum saudara mengusir sesuatu, ada orang masuk, saudara usir, pasti saudara tahu apa alasannya untuk mengusirnya. Jangan saya datang ke rumahmu, engkau usir aku. Kan salah tuh. Atau Pak Gembala datang berkunjung ke rumahmu, engkau usir. Kalau orang jahat, orang nggak benar ya diusir. Amin.
Mengerti ya? Nah, ini mestinya Bapak Gembala Sidang yang memberitakannya. Tapi saya nggak tahu pernah diberitakan atau enggak. Tapi saya yang gencar selalu berbicara pada saudara sudah bertahun-tahun. Usirlah hukum Taurat dalam ajaranmu ini. Yang di luar sana masih banyak memberitakan ini. Tragis sekali. Padahal mereka adalah ahli teolog. Mestinya mengerti hukum Taurat dibagi 3. Nggak tahu Pak Gembala ini saya salah atau enggak. Dia adalah master teologi. Dibagi 3. Yang pertama, hukum Taurat itu ada bagi 3. Yang saya catat ini. Saya memang nggak sekolah teologi ya, tapi saya catat ini untuk saudara. 1, hukum moral. Jadi 3, 1 hukum moral. Yaitu hukum definisinya adalah hukum yang mencerminkan karakter Tuhan, mengerti tentang benar dan salah seseorang secara universal di hadapan Tuhan. Itu hukum moral. Contohnya ini, 10 hukum Tuhan. Hormatilah orang tuamu, janganlah membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini. Itu hukum moral. Statusnya masih berlaku selamanya. Karena apa? Berhubung dengan moralitas. Itu tidak dibatalkan. Jadi hukum Taurat ada yang dibatalkan, ada yang tidak dibatalkan. Ini nggak dibatalkan. Karena apa? Ada berhubungan dengan moral. Saudara nggak mungkin dong. Ini kamu hormati papamu lah. Ya, kamu nggak memaki orang tuamu lah. Nah itu kan hukum. Itu universal, masih berlaku. Tuhan nggak ingin anaknya ini mati bapaknya, mukul bapaknya. Jadi itu masih berlaku. Yang kedua, ya, hukum seremonial. Jadi hukum seremonial divisinya aturan ibadah dan ritual yang diperintahkan Tuhan untuk menunjukkan kekudusan Tuhan. Contohnya apa? Korban domba Paskah. Yesus sudah jadi domba Paskah. Hari raya pendamaian. Hukum sunat. Halal serta haram. Saudara tidak boleh makan ini halal, ini haram. Jamasi kusta menjadi haram. Kuduskan hari Sabat. Itu hukum seremonial. Dan statusnya semuanya itu telah digenapi Yesus di kayu salib dan sudah selesai. Sehingga hukum ini sudah dibatalkan karena sudah digenapi oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Lihat, tidak meniadakan, tadi hukum moral tidak ditiadakan. Untuk menggenapi, kalau sudah digenapi, bebas, sudah selesai, dibatalkan. Jadi kuduskan hari Sabat sudah dibatalkan karena Yesus adalah hari Sabat. Amin. Jadi dibatalkan. Nah, yang ketiga ya, hukum yudisial atau sipil. Divisinya aturan hukum dalam pemerintahan bangsa Israel yang teokratis, mengatur kehidupan sipil dan pengadilan agama dan sanksi hukumnya. Contohnya apa? Hukum rajam bagi yang berzina. Itu dilempari batu saya mati. Itu hukumnya. Mencuri, dipotong tangannya. Pengembalian barang curian. Aturan perlindungan bagi orang asing. Makanya saat ini, lihat, hukum ini masih ada yang dianut, saudara. Saya tidak katakan di mana. Orang yang salah dicambuk. Hukum cambuk. Orang yang berzina dilempar batu. Statusnya masih berlaku bagi bangsa Israel. Ini masih berlaku di bangsa Israel yang teokratis dalam pimpinan langsung oleh Bapa, yaitu apa? Yahweh. Itu dianut oleh orang Israel.
Hukum ini tidak berlaku bagi kita yang hidup di bawah kasih anugerah Kristus Yesus saat ini. Jadi nggak berlaku bagi saudara. Apakah saudara mau menghukum orang yang bersalah dengan raja batu? Lihat, wanita berzina, Yesus nggak dihukum, diampuni. Orang Yahudi mau bawa batu untuk melempar dia sampai mati. Itu dikatakan Musa memerintahkan kita melempari orang, tapi Yesus enggak. Meskipun asas-asas hukum ini masih ada dikutip oleh banyak pemerintahan di negeri modern saat ini. Misalnya, sistem hukum yang membela kaum tertindas, orang bersalah masih menerima hukuman penjara, bahkan ada hukuman mati. Makanya sekarang ini hukuman mati mau dihapuskan. Mereka mikir sudah nggak afdol. Hukuman seperti ini, hukuman ini hukum yudisial. Untuk lebih jelasnya, saya mau ngajak saudara untuk mengerti ilustrasi ini. Saat kita, saudara dan saya, mengunjungi restoran gede, hukum moralnya apa? Kebersihan makanan, kebersihan dapur. Seperti restoran saya dulu, dapurnya ciamik. Betul-betul ciamik. Saya perlihatkan dengan kaca. Tidak ada satu restoran di dunia yang saudara masuk lihat dapurnya dengan kaca besar. Saudara bisa lihat lantainya, bisa lihat orang masak, bisa lihat alat-alat masak saya. Saya berani masuk, lihat, kelihatan ada kotoran. Waduh, habis om. Saya minta bersih. Itu dulu di Delta Plaza, depannya BTC. Dapurnya harus bersih. Harga dalam daftar menu ada tercatat. Nggak kosongan, nanti tagihannya nggak karu-karuan. Ini selayaknya ditaati oleh para pengusaha restoran secara universal. Ini harus ditaati. Hukum seremonial. Menu promo restoran yang cuma berlaku pada waktu tertentu sebelum ada promo menu baru yang lain. Kan ada toh. Hari Senin buy one get one. Wah, datang semua saudara. Buy one get one. Terus Selasanya, pertanyaannya, Selasanya di mana? Atau bayar dahulu baru disajikan makanannya? Itu hukum seremonial. Pengertiannya apa? Yesus anugerah adalah promo yang baru, sehingga promo yang lalu hukum Taurat itu otomatis sudah nggak berlaku, expired. Hari Senin buy one get one, hukum Taurat. Hari Selasa promonya lain, Yesus datang, saudara makan sepuasnya. Amin, mengerti? Hukum yudisial. Saudara masuk restoran, aturan khusus restoran yaitu seluruh pegawainya diharuskan pakai seragam masing-masing tanpa kecuali selama bekerja. Karena ada seragamnya. Tanpa kecuali, semuanya pakai seragam. Kapten pakai jas. Melayani dengan hormat dan sopan kepada pelanggannya. Amin. Gak ada satu restoran kalau ada tamu datang sekarang ulung nanti. Gak bisa. Suka mau duduk di mana? Kan enggak dituntun. Itu hukum yudisial di restoran ini. Namun itu tidak berlaku bagi kita. Pengunjung restoran itu bukan? Katakan amin. Saudara kan tidak perlu seragam. Itu pengertiannya. Maka penting bagi kita mengetahui perbedaan kedua perjanjian ini. Keduanya tidak dapat dipergunakan, digabung bersama-sama. Gak bisa. Hari ini Tuhan berurusan dengan saudara dan saya dalam perjanjian yang baru. Jadi Yesus, Tuhan,
saat ini berurusan dengan saudara itu tentang perjanjiannya dia yang baru. Yang lama nggak bisa dipakai, nggak bisa. Nah, saya ada tulisan begini, quote saya, Tuhan kita tidak menderita skizofrenia, itu halu. Tuhan nggak halu. Tuhan kita sama, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia itu sama dan satu. Tidak ada Tuhan dari perjanjian lama dan Tuhan yang lain di perjanjian baru anugerah. Hanya saja dia berurusan dengan kita menurut otoritas, masa atau waktu dan dispensasi serta perjanjian di mana kita hidup saat ini. Tidaklah afdol bila dia Yesus menerapkan perjanjian lama kepada kita yang hidup di bawah perjanjian baru anugerah hari ini. Mengerti, katakan amin. Tidak mungkin dia menerapkan perjanjian lama pada saudara dan saya yang hidup di perjanjian baru saat ini. Makna mana yang harus kita ambil dalam kebenaran ini? Sekarang pertanyaannya, hari ini kita dibenarkan melalui perbuatan mentaati hukum atau melalui anugerah Yesus Kristus Tuhan? Jawabannya anugerah Yesus Kristus. Amin. Sekarang perhatikan, perjanjian baru semuanya tentang keyakinan yang benar. Perjanjian lama semua yang tentang perbuatan yang benar. Amin. Perjanjian baru semua tentang kuasa perkataan yang benar. Perjanjian lama semuanya tentang tindakan yang benar. Rasul Paulus tulis, dalam perjanjian baru terkandung ada kuasa dalam perkataan. Di Roma 10 katakan, tetapi apakah kata ini? Firman itu dekat dengan mulutmu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Rasul Paulus tulis ini. Nah, sekarang kita masuk di esensi firman Tuhan pagi hari ini. Inilah firman perjanjian baru yang kita terima sekarang. Yang pertama, iman keluar dari perkataan. Ayo, iman dikeluarkan melalui perkataan. Yosua 10 ayat 12 katakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Di ayat berikutnya, ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan. Itu terjadi benar-benar. Amin. Tidak ada satupun di dunia orang yang sekarang bisa menghentikan itu. Saya dapat katakan, bertindaklah dan berucaplah yang baik-baik dan benar, sebab jejak-jejak kaki akan selalu meninggalkan jejak, sedangkan ucapan lidah selalu meninggalkan luka hati. Tindakan dan ucapan lidah kita sangat besar pengaruh dan kuasa atas masa depan dan bahkan atas kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dalam perjanjian baru Tuhan ingin kita kembali kepada keyakinan dalam memperkatakan. Saya tidak menyangkali saat ini masih ada kegelapan, masih ada kesulitan, masih ada kemandulan, masih ada penderitaan yang kita hadapi. Tapi semua saya minta untuk memperkatakan melalui iman apa yang hendak engkau terima. Amin. Katakan yang hendak saudara terima. Sekali lagi, saya minta saudara untuk memperkatakan apa yang hendak engkau terima. Yang engkau terima itu, mau engkau terima. Saya mau terima suatu anugerah. Saya mau terima, saya punya pekerjaan. Saya mau terima, saya bisa melayani. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Maka janganlah kita heran dengan banyaknya mujizat terjadi dalam setiap di gereja, didoakan, bahkan di saat pengurapan minyak berlangsung terjadi mujizat. Jangan heran saudara, itu terjadi. Begitu banyak mujizat pelayanan oleh pastor, gembala sidang, utusan Tuhan. Itu kembali pada iman dikeluarkan dari perkataan. Pertanyaannya, apakah itu hanya terjadi pada gembala sidang atau pastor atau diakon atau pelayan gereja?
Saya katakan tidak. Itu terjadi bagi saudara pun, anak-anak Allah bisa lakukan hal itu. Ketika katakan amin, percaya katakan amin. Saya pun juga termasuk bagi saudara dan saya. Saudara pun bisa. Hanya statusnya ini pastor, ini gembala sidang, ini diaken. Saudara olesi minyak urapan. Saudara percaya terjadi. Saudara didoakan percaya terjadi. Itu saya alami sangat banyak. Bahkan statusnya bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Dia punya atribut. Kalau ibu-ibu atributnya itu bisa sembuh. Sakit bisa sembuh. Asal percaya. Karena Tuhan itu tidak melihat. Mungkin oleh karena dia percaya, didoakan dalam nama Yesus, suatu ketika dia akan terjadi. Ikut Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang namanya bring people to Christ. Tidak menarik jemaat lain di gereja lain, tapi betul-betul menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Lihatlah Yakobus katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya. Yakobus nulis ini. Firman Kristus di Yakobus 5 ayat 17 katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lihat, Elia itu biasa, tapi dia doanya benar-benar. Lihat, Elisa juga. Dan Yakobus 18 katakan akhirnya lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lihat, dia berdoa jangan turun hujan, berhenti hujannya. Doa hujan, turun hujan. Lihat, bujangnya Elisa di Yeriko, airnya nggak bersih, banyak keguguran. Elisa katakan, telah kusehatkan melalui firman Tuhan. Akhirnya sehat. Air itu sehat, tidak ada keguguran sampai sekarang. Amin. Ingat saudara, hati-hati dengan perkataan kita, dengan otoritas kita, kuasa kita. Itu sangat berbahaya. Ini pernah terjadi. Seorang jemaat di gereja yang cukup besar, terkenal. Ada seorang jemaat lupa men-silent HP-nya. Akhirnya ada telepon dari keluarganya mungkin atau sahabatnya. Ribuan terteleponnya. Mungkin dia nggak baik telinganya, jadi volumenya digedein supaya dengar. Lupa di silent, bunyi ring. Duduknya di depan tadi. Akhirnya pastornya apa? Pengkorbannya. Tidak bisa menguasai diri. Dari mimbar ini dicecar. Di hadapan jemaat begitu banyak. Orangnya itu pasti apa? Kecewa pasti, Pak. Orangnya pasti apa? Malu. Di mimbar sini tegur. Belum lagi sudah tegur malu, mau keluar nggak berani, nanti nggak enak. Duduk sampai bubaran dia akan ngoceh lagi, diomelin lagi kamu. Padahal itu sebenarnya kalau kita ini orang yang dalam anugerah, kita sudah bisa menguasai diri, nggak perlu toh. Kenapa? Seperti wanita berzina. Yesus tidak ngomong apa-apa. Ada yang menghukummu? Nggak ada, Tuhan. Ya pergi. Aku pun tidak menghukummu. Itulah Injil anugerah. Tidak menghukummu, Injil anugerah. Koma. Pergilah dengan selamat. Itulah kebenaran. Jadi Injil anugerah dan kebenaran itu gabungan dari satu. Ada Injil anugerah, ada kebenaran. Yesus tidak ngomong, kenapa sih kamu itu kok berzina? Kamu itu kan nyusahin aku. Tidak
Tuhan Yesus tahu dia itu salah. Demikian juga yang tadi dari teleponnya, nggak perlu diomongin. Lain kali kamu matiin ya HP-nya gini. Dia tahu aku salah. Aku lupa men-silent. Nggak perlu kamu ngomongin lagi. Lain kali pasti tak silent. Lebih baik ngomong, lain kali ceken ya. Akhirnya dia apa? Ya ini tadi Pak Gembala ngomong. Tadi malu. Keluarnya kecewa. Minggu depannya nggak datang. Nggak masuk gereja. Nggak gereja. Akhirnya cari ketenangan di mana? Masuklah naik klub malam saya dulu. Masuk. Wah, ini ada pelanggan baru. Suatu ketika dia nggak sengaja nyenggol minumannya orang. Tumpah kena orang. Tamu juga. Apa yang tamu itu katakan? Ayo. Tamunya ngomong, bro, kamu ada masalah apa, bro? Kamu kok gak hati-hati, bro? Ada masalah apa kamu? Aku bisa tolong nggak? Wah, kaget ya. Aku dimimpi dimaki, di keluar pintu dimaki, tuturi kok gak karu-karuan. Ini kok tanya saya. Akhirnya manajernya datang. Ada apa? Ya, dikasih lap di kafe. Minuman lagi gratis, minuman. Ganti gratis yang baru. Dia merasa apa? Tenang. Ternyata di klub malam ini bahaya daripada di gerejaku. Selanjutnya dia menjadi pelanggan tetap di night club itu. Pelanggan setia di sana karena merasakan kedamaian di sana. Tragis bukan? Lihat saudara. Saya ada tulisan ini. Saya ada tulisan pakai Inggrisnya begini. Sometimes, kadang-kadang, our attitude as believer drive soul to hell. Maknanya apa? Sometimes, kadang-kadang, our attitude as believer, status kita, keadaan kita yang orang percaya, drive soul to hell, mengendarai orang-orang itu kepada neraka. Ngerti saudara? Kadang-kadang kita orang percaya ini malah bukan mengajak, membawa orang ini ke surga, malah ke neraka. Ya tadi itu. Our attitude as believer. Kita orang percaya. Selayaknya nggak begitu. Malah membimbing, menuntun, nggak perlu menghujat orang, nggak menyalahkan orang, menghakimi orang. Malah membuat orang itu ke neraka. Dia masuk dalam klub malam, tempat berdosa, klub malam. Apa nggak ujungnya neraka? Mestinya dikasihi. Amin. Itulah mengapa saya mengabarkan Injil Anugerah. Karena itu saya menyadari jangan kita mengantar orang ke neraka. Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini tentang Abraham. Di hadapan Allah yang padanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman apa yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua sekarang, yang terakhir, memperkatakan apa yang akan kita lihat. Kita Kejadian 1 ayat 3 katakan, firman-Nya Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan saat itu Tuhan tidak melihat kegelapan. Tuhan tidak berbicara tentang apa yang dia lihat, tapi dia berbicara apa yang akan dia lihat. Tadi memperkatakan apa yang akan saudara terima. Sekarang kedua, berperkatakan apa yang akan saudara lihat.
yang menerang. Apa yang hendak engkau lihat dalam tubuhmu, dalam pernikahanmu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam anak-anakmu, bahkan dalam hidupmu. Katakan apa yang akan engkau lihat. Aku sehat, aku berhasil, karena Allah menyertai Immanuel. Aku bisa lakukan semuanya. Semua yang Anda minta, katakan sekarang ini. Saat ini banyak orang percaya masih belum memahami ada kuasa dalam setiap kata-kata yang terucap. Mereka sering berkata-kata negatif, bahkan kata-kata hujatan. Itu yang sering terjadi. Jangan keluar kata-kata hujatan. Aku sering dimarahin istri. Ya memang kadang-kadang, ya apa ya? Saya ngomong udah ngomong ini kok goblok ya. Apa ya? Nggak ngadep orangnya. Orangnya nggak ada. Ngomongnya goblok ya. Marah. Oh jadi kutu apa-apa. Ya benar. Itulah gunanya istri. Amin. Bapak-bapak yang punya istri, kalau ada yang gitu. Tapi, nah ini yang nggak baik. Saya nyetir, main kancing nama. Nanti salah. Itu gak benar. Amin. Kancing mah ini loh salah. Nah masa saya nyetir gini-gini, nah kancing. Salah kancingnya. Akhirnya benar. Nah. Kadang-kadang itu. Saudara. Kenapa? Bilangan 14 ayat 28 katakan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan ku lakukan kepadamu. Amin. Saya takut katakan, milikilah roh anugerah. Janganlah mengutuk orang yang menyakiti Anda. Berhati-hatilah, berkatilah mereka yang menyakiti Anda. Bebaskan diri Anda untuk mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Amin. Orang Yahudi itu ada baiknya juga. Kalau mereka akan bersulam, mereka akan katakan Elhaim. Elhaim. Artinya apa? Untuk hidup. Loh, dia katakan untuk hidup. Elhaim. Elhaim. Amsal 12 katakan ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Amin. Dan untuk mencintai hidup, kehidupan, melihat hari-hari baik, memulailah dengan menahan bibir kita dari ucapan kata-kata yang jahat. Kata-kata yang jahat, kata-kata kutukan. Mulailah mengisi kata-kata kita dengan kabar-kabar baik dari semua yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi keluar kata-kata penuh kasih. Berjanji dengan saya. Ayo katakan,